Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal UTBK tahun 2022. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Pernyataan yang benar untuk proses nitrifikasi adalah A. Mengubah amonia menjadi nitrit dan mengubah senyawa nitrit menjadi nitrat. B. Mengubah nitrogen menjadi amonia. C. Mengoksidasi nitrat menjadi nitrit, senyawa nitrit menjadi amonia. D. Mereduksi nitrat menjadi nitrit, senyawa nitrit menjadi amonia. Atau E. Dilakukan oleh bakteri Rhizobium azotobacter. Nah, di sini ada istilah nitrifikasi. Apa itu nitrifikasi? Nitrifikasi adalah konversi atau pengubahan amonium menjadi nitrat yang dilakukan terutama oleh bakteri yang hidup di dalam tanah dan bakteri nitrifikasi lainnya. Tahap utama nitrifikasi yaitu bakteri nitrifikasi seperti spesies Nitrosomonas mengoksidasi amonium atau NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-. Spesies bakteri lainnya seperti Nitrobacter bertanggung jawab untuk oksidasi nitrit menjadi nitrat yang sangat penting karena nitrit merupakan racun atau toksin bagi kehidupan tanaman. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, maka jawaban yang benar adalah A. Mengubah amonia menjadi nitrit dan senyawa nitrit menjadi nitrat. Nah, jadi berdasarkan pernyataan di atas, maka nitrifikasi adalah mengubah amonia menjadi nitrit dan senyawa nitrit menjadi nitrat. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan diagram siklus nitrogen berikut ini. Nah, ini merupakan materi kelas 10 pada semester genap ya. Nah, ini merupakan diagram siklus nitrogen. Bakteri yang bekerja pada tahap 1 bersimbiosis dengan leguminosae atau tumbuhan polong-polongan adalah A. Azotobacter, B. Rhizobium, C. Mycorrhiza, D. Nostoc, atau E. Clostridium. Jadi guys, berdasarkan diagram siklus nitrogen ini, maka bakteri yang bekerja pada tahap 1 bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan adalah B. Rhizobium. Ya. Nah, Rhizobium adalah sekelompok bakteri yang bersimbiosis dengan tanaman leguminosae atau tanaman polong-polongan dan hanya dapat memfiksasi atau mengikat nitrogen di atmosfer apabila berada di dalam bintil akar tanaman leguminosae. Nah, peranan Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman berkaitan erat dengan ketersediaan hara bagi tanaman inangnya. Oke, pertanyaan nomor 3. Bentuk kehidupan ikan atau hewan lain yang aktif bergerak adalah A. Nekton, B. Plankton, C. Benthos, D. Neuston, atau E. Perifiton. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, maka kita bedakan beberapa macam organisme hidup. Yang pertama adalah plankton. Nah, plankton terdiri dari fitoplankton dan zooplankton yang biasanya melayang-layang atau bergerak pasif mengikuti gerakan aliran air. Kalau nekton merupakan hewan yang aktif berenang dalam air, misalnya ikan. Neuston merupakan organisme yang mengapung atau berenang di permukaan air, misalnya serangga air. Perifiton merupakan tumbuhan atau hewan yang melekat atau bergantung pada tumbuhan atau benda lain, misalnya kita temukan pada keong atau siput. Selanjutnya ada benthos, yaitu hewan atau tumbuhan yang hidup di dasar atau hidup pada endapan atau sedimentasi. Benthos dapat hidup secara sesil atau melekat atau juga bisa hidup bergerak bebas. Misalnya kita temukan pada cacing dan remis. Nah, jadi berdasarkan pernyataan di atas, maka bentuk kehidupan ikan atau hewan lain yang aktif bergerak disebut dengan A. Nekton. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan dendrogram atau pohon silsilah di bawah ini. Nah, ini ada pohon 1, 2, dan 3 ya. Secara berurutan 1, 2, dan 3 adalah A. Monofiletik, parafiletik, polifiletik. B. Monofiletik, polifiletik, parafiletik. C. Polifiletik, parafiletik, monofiletik.
D. Polifiletik, monofiletik, parafiletik, atau E. Parafiletik, polifiletik, atau monofiletik. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus tahu dulu istilah dari masing-masing pengelompokan spesies ya. Nah, jadi pengelompokan spesies ke dalam taksa kita bedakan menjadi 3, yaitu monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Apa itu monofiletik? Monofiletik jika nenek moyang tunggalnya hanya menghasilkan semua spesies turunan dalam takson tersebut dan bukan spesies pada takson yang lain. Kemudian parafiletik yaitu jika takson tidak meliputi spesies yang mempunyai nenek moyang yang sama yang menurunkan spesies yang termasuk ke dalam takson tersebut. Selanjutnya polifiletik, yaitu jika anggotanya diturunkan dari 2 atau lebih bentuk nenek moyang yang tidak sama bagi semua anggotanya. Jadi berdasarkan gambar ini, maka takson 1 ini terdiri dari 7 spesies. Ya, 7 spesies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memenuhi kualifikasi sebagai suatu pengelompokan monofiletik yang merupakan bentuk ideal dalam taksonomi. Nah, takson tersebut meliputi semua spesies dan juga nenek moyang bersama paling dekat disebut dengan MRCA atau Most Recent Common Ancestor atau ditujukan pada spesies B. Maka gambar 1 disebut dengan monofiletik. 2. Nah, ini adalah gambar parafiletik, di mana spesies A dimasukkan tanpa menggabungkan semua keturunan dari nenek moyang tersebut. Nah, berarti yang nomor 3 adalah polifiletik, yaitu pada takson 3, suatu subkelompok di dalam takson 1 adalah polifiletik, ya, yaitu spesies E dan G diturunkan dari 2 nenek moyang yang paling dekat, yaitu spesies C dan F. Berarti 1 adalah monofiletik, 2 parafiletik, dan 3 polifiletik. Berarti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Formasi hutan pantai berurutan dari daerah pasang surut ke darat adalah A. Bakau Barringtonia pescaprei, B. Pescaprei Barringtonia bakau, C. Bakau Pescaprei Barringtonia, D. Pescaprei Bakau Barringtonia, atau E. Barringtonia Pescaprei bakau. Perhatikan ya pembahasan kali ini. Formasi hutan pantai terbentuk berdasarkan habitat tumbuhan yang dapat beradaptasi pada lingkungan tersebut. Bakau atau disebut juga dengan mangrove merupakan tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan daerah pasang surut dan ditanam untuk menahan abrasi pantai atau pengikisan pantai. Pescaprei merupakan tanaman sejenis rumput-rumputan kelompok Ipomea yang tumbuh pada daerah pasir pantai. Jadi Pescaprei itu sebetulnya satu jenis atau satu spesies dengan kangkung ya, baik kangkung darat atau Ipomea reptans maupun kangkung air atau Ipomea aquatica. Nah, sedangkan Barringtonia merupakan tumbuhan berhabitus pohon yang dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 350 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi berdasarkan keterangan di atas, maka formasi hutan pantai berurutan dari daerah pasang surut menuju darat adalah C. Bakau Pescaprei Barringtonia. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Tentang jaring-jaring makanan materi kelas 10 semester genap. Diagram di bawah ini menunjukkan jaring-jaring makanan di laut ya. Nah, ini adalah diagramnya, bisa diperhatikan dengan seksama. Berdasarkan diagram di atas, pernyataan yang salah atau keliru di bawah ini adalah A. Produsennya adalah fitoplankton, B. Zooplankton berperan sebagai konsumen 1, C. Udang adalah trofik 3, D. Jika terjadi pencemaran DDT, maka akumulasi terbesar terdapat pada ikan besar, atau E. Jika terjadi pengambilan udang secara besar-besaran, maka populasi zooplankton akan menurun. Oke, kita coba analisis ya. Yang pertama, produsennya adalah fitoplankton. Benar.
Jadi di sini fitoplankton berperan sebagai produsen atau sebagai organisme autotrof yang dapat mensintesis atau menghasilkan makanannya sendiri. Nah, berarti di sini produsennya adalah fitoplankton ya. B. Zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1. Benar. Nah, karena di sini zooplankton memakan fitoplankton, otomatis di sini zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang menduduki tropik yang kedua. Ya, jadi konsumen tingkat 1 itu disebut juga dengan konsumen primer yang menduduki trofik tingkat 2. Sedangkan udang, nah di sini udang memakan zooplankton. Berarti udang di sini dikatakan sebagai konsumen tingkat 2 yang menduduki trofik 3. Benar ya? D. Apabila terjadi pencemaran DDT pada perairan, maka akumulasi terbesar terdapat pada ikan besar. Benar ya? Benar. Yang E. Jika terjadi pengambilan udang secara besar-besaran, maka populasi zooplankton akan menurun. Jawabannya adalah salah. Seharusnya apabila terjadi pengambilan udang secara besar-besaran, maka populasi zooplankton akan menurun. Seharusnya zooplankton akan meningkat, bukan menurun. Otomatis di sini pernyataan yang salah adalah E. Oke, soal terakhir nomor 7. Pernyataan yang benar menyangkut pernafasan, transport O2 dan CO2 adalah A. Tekanan parsial CO2 jaringan lebih rendah dibanding tekanan parsial CO2 alveolus. B. CO2 dari jaringan diangkut ke alveolus paling banyak dalam bentuk HCO3-. C. Pusat pernafasan ada di medula oblongata, dirangsang oleh kadar O2 jaringan yang rendah. D. Kontraksi otot antar tulang rusuk menyebabkan tulang rusuk terangkat, tekanan paru-paru membesar, terjadi ekspirasi pernapasan dada. E. O2 udara luar masuk alveolus dan dari alveolus diangkut ke jaringan dengan transport aktif. Kita bahas ya. Pada sistem pernafasan eksternal, O2 di dalam alveolus masuk ke kapiler arteri darah dengan cara berdifusi secara pasif. Nah, proses difusi dapat berlangsung. Proses difusi dapat berlangsung karena adanya perbedaan tekanan parsial antara O2 atau oksigen di alveolus dengan O2 atau oksigen di kapiler darah. Tekanan parsial O2 di alveolus lebih tinggi dibandingkan O2 di kapiler darah. Proses difusi akan terjadi dari daerah yang bertekanan parsial tinggi ke daerah yang bertekanan parsial rendah. O2 yang diikat Hb atau hemoglobin akan dibawa ke seluruh tubuh untuk diberikan ke sel untuk proses oksidasi. Nah, oksidasi dalam sel akan menghasilkan CO2 yang kemudian akan diangkut lewat kapiler vena darah menuju alveolus. CO2 di alveolus ini akan dikeluarkan lewat paru-paru. CO2 diangkut dalam bentuk HCO3- atau ion bikarbonat. Nah, reaksi yang terjadi adalah H+ ya, ditambah HCO3- atau ion bikarbonat menghasilkan H2CO3. Ya. Nah, ini merupakan reaksi yang terjadi ya, di mana CO2 diangkut dalam bentuk HCO3 atau asam karbonat. Jadi, proses reaksi ini dibantu oleh enzim karbonat anhidrase yang terdapat di dalam sel-sel darah merah atau eritrosit. Nah, berarti berdasarkan pembahasan tadi, maka pernyataan yang benar menyangkut pernafasan, transport O2 dan CO2 adalah B. CO2 dari jaringan diangkut ke alveolus paling banyak dalam bentuk HCO3 atau ion bikarbonat. Nah, demikianlah pembahasan soal UTBK pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. See you.